Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa DAIS TV yang saya hormati, Bapak Kepala KUA Kecamatan Tengaran beserta staf-stafnya, terima kasih atas fasilitas dan kesempatan yang diberikan kepada kami selaku penyuluh Kecamatan Tengaran untuk bisa belajar di media ini. Teman-teman penyuluh yang rawuh di sini, alhamdulillah wa syukurillah, muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya, kesempatan kesehatan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama belajar untuk memahami apa itu Islam moderat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah sampai sekarang kita mengenal yang namanya agama Islam. Pemirsa yang budiman, sedikit menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi, bahwa mendekati hari raya ini memang ghirah kita terasa berkurang, tidak seperti ketika awal-awal, padahal pahalanya dilipatkan. Tetapi kalau kita sedikit mengambil dari ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia itu adalah sesuai dengan apa yang diupayakan, maka ketika semakin terasa berat, pahalanya pun akan semakin digandakan. Dan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri ini ada sedikit syair yang ingin saya baca, yaitu Laisal id liman labisahul jadid, balil id liman ta'atuhu tazid. Bahwa hari raya itu bukanlah bagi orang yang memakai baju baru, tetapi hari raya itu adalah bagi orang yang taatnya semakin bertambah. Dari sedikit syair tadi kita bisa belajar memahami bahwa baju baru itu bukan suatu keharusan, karena dalam hadis yang diperintahkan adalah baju terbaik yang kamu miliki, bukan baju baru. Ini yang perlu difahami. Kalau memang penjenengan kebetulan ada rezeki, ya monggo. Tetapi ketika memang apalagi di masa Covid ini rezeki sedang dikurangi oleh Gusti Allah untuk mungkin dibagi kepada yang lain, maka keharusan baju baru ini sama sekali bukan hukum yang wajib. Terlebih lagi pada akhir tadi dikatakan balil aid liman ta'atuhu tazid, bahwa hari raya itu adalah bagi orang yang taatnya bertambah,
Maka setelah hari raya ini hendaknya kita, insya Allah hari raya yang akan datang lagi, apakah kemudian taat kita menjadi bertambah ataukah justru berkurang? Karena selama sebulan ini kita istilahnya sudah didiklat oleh Gusti Allah. Lah apakah diklat ini berhasil atau tidak? Memang kebiasaan hari raya ini karena mungkin al-adatul muhakamah ya, jadi kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya bukan wajib, hanya adat seperti kebiasaan baru baju baru tadi, kemudian menjadi setengah wajib bagi sebagian orang. Apalagi sampai berhutang, na'udzubillah min syarri dzalik. Mari kita cukupkan dengan apa yang ada, karena masih banyak sekitar kita yang lebih mesake istilahnya, lebih memelas. Jadi mungkin kita bisa berbagi dengan apa-apa yang lebih bermanfaat daripada sekedar baju, karena ada hadis yang mengatakan innallaha la yang Allah itu tidak melihat bentukmu atau fisikmu, tetapi Gusti Allah niku mirsani hatimu dan amalmu. Bahkan dalam matan hadis lain ada dikatakan innallaha la yanzuru ila siyabikum, Gusti Allah tidak melihat pada bajumu. Jadi ketika ada satu tema hadis kemudian diriwayatkan dengan berbagai macam matan, kita tidak perlu berdebat untuk mencari mana yang benar, tetapi bahwa memang disampaikan dengan kalimat yang berbeda, gitu ya. Itu hanya matannya saja. Selanjutnya yang ingin saya urai lepas dari Kang Bongso Idul Fitri tadi adalah yang berkenaan dengan memahami Islam moderat atau memahami bagaimana ikhtilafu ummati rahmatun ini, bagaimana perbedaan ini bisa menjadi rahmat. Karena ini seringkali yang menjadi perdebatan. Bahwasanya mari berpikir sejenak, kita bisa bayangkan kalau dunia ini tidak ada perbedaan, kalau sama semua, tentu tidak menjadi indah. Tentu tidak menjadi indah. Justru karena dengan perbedaan inilah harusnya menjadi indah. Dan kalau saja Gusti Allah itu menginginkan tidak adanya perbedaan, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, tentu sangat mudah bagi Gusti Allah. Tetapi memang disinilah seninya, bahwa kita harus berbeda. Tetapi kemudian memahami perbedaan itu bagaimana? Kemarin ada salah satu wali anak ngaji saya itu bukan protes ya, tapi dia protes lebih kepada ibunya gitu. Kenapa anak saya kok diajari sholawat? Kenapa anak saya kok diajari kunut? Saya tuh miris-miris prihatin, hari gini kok masih membahas kunut dan tidak itu. Padahal para salafus sholihin sudah memberikan contoh yang indah. Kalau dulu di Jogja itu ada pimpinan NU Kiai Haji Ali Maksum, kemudian ada lagi pimpinan Muhammadiyah namanya Kiai Haji A.R. Fahrudin atau Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin almarhum. Keduanya ini sama-sama pimpinan ormas besar dan beliau sudah tidak mempermasalahkan hal-hal yang remeh-temeh seperti tadi. Bahkan beliau berdua mencontohkan ketika yang menjadi imam sholat adalah Kiai Haji Ali Maksum, maka Kiai Haji A.R. Fahrudin pun ikut memakai kunut. Dengan alasan apa? Saya percaya Kiai Haji Ali Maksum ini orang yang alim. Jadi beliau pasti punya dalil untuk melakukan itu. Begitupun sebaliknya, ketika Kiai Haji A.R. Fahrudin yang kebetulan menjadi imam, maka Mbah Ali pun ikut untuk tidak kunut, manut imami. Sudah tidak menjadi perdebatan lagi. Pun kalau kita belajar dari imam besar, imam madhab,
bahwa Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Bagaimana mereka berdua, beliau berdua ini berbeda pendapat dalam banyak hal, antara guru dan murid bahkan. Dan ini boleh, tidak apa-apa. Misalnya, mereka berbeda dalam memahami konsep rizki. Bahwa Imam Syafi'i menjabarkan konsep rizki ini harus dengan wasilah, harus ngupoyo. Tetapi Imam Malik berpendapat bahwa rizki ini sudah ditanggung oleh Gusti Allah. Gitu. Maka ketika Imam Syafi'i kemudian bekerja pada orang yang sedang memanen anggur, beliau ikut memanen anggur itu. Setelah selesai memanen anggur, kemudian Imam Syafi'i mendapatkan upah 2 ikat anggur. Nah, kemudian 2 ikat anggur ini dibawalah ke tempat gurunya, yakni Imam Malik. Dan beliau matur kepada Imam Malik bahwa ini loh buktinya bahwa rezeki itu harus ada usaha. Saya tadi buruh metik anggur, kemudian saya mendapatkan upah 2 ikat anggur ini. Ini yang satu saya atur ke penjenengan, wahai guruku. Maka Imam Malik pun menjawab, ya benar, kamu benar Imam Syafi'i, tetapi saya juga tidak salah. Bahwasanya nyatanya saya tidak kemana-mana, hanya ngaji hari ini, dan saya mendapatkan anggur dari kamu, ini juga rezeki saya. Sesederhana itu memahami perbedaan. Pun yang lebih mungkin untuk bisa lebih jelas lagi, bagaimana Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i juga berbeda dalam memahami rukhsah sholat musafir. Kalau Imam Syafi'i rukhsah menjalani jamak qashar ini adalah pilihan, artinya boleh melakukan jamak qashar jika memang tidak memungkinkan untuk sempurna. Tetapi ketika kamu ingin melakukannya dengan sempurna karena memang keadaan memungkinkan, ya silahkan. Tetapi kalau Imam Hanafi, beliau mewajibkan jamak qashar ini. Bahkan kalau sampai tidak qashar dalam perjalanan, kemudian beliau melakukan sholat utuh 4 rakaat misalnya, tidak diqashar, ini yang 2 dianggap sunnah. Nah ini kalau tidak memahami bagaimana istimbat hukumnya, biasanya saling menyalahkan. Apa kuwi kok kaya ngono, apa kuwi ngono, dan sebagainya. Padahal hanya kita yang kurang belajar. Penjelasan dari pendapat tersebut adalah setelah kita pelajari bahwa latar belakang Imam Syafi'i ini adalah seorang faqih, ya, seorang faqih yang memang konsentrasi pada keilmuan. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, selain sebagai seorang ulama, beliau adalah juga seorang pedagang, atau kalau sekarang mungkin istilah kerennya bisnismen gitu ya, adalah seorang pedagang. Jadi latar belakang mereka beristimbat hukum, kemudian lingkungan mereka yang berbeda, kemudian pengalaman-pengalaman mereka yang mereka temui yang berbeda, ini membuat mereka berbeda. Jadi perbedaan pendapat itu bukan berarti satu betul satu salah, sama sekali tidak. Karena Imam Hanafi dalam menentukan hukum wajib qashar tersebut itu untuk menjagani jangan sampai meninggalkan sholat. Karena beliau sebagai seorang pedagang yang melalang buana kesana kemari, beliau tahu kesulitan bagaimana di perjalanan.
Jangan dibayangkan perjalanan yang seperti sekarang di mana jarak tempuh sini Jakarta bisa kita tempuh dalam 1 jam dengan pesawat dan berbagai fasilitas, tempat sholat dan sebagainya. Tetapi pada saat itu, jadi intinya keduanya sama-sama benar pada kondisi yang berbeda. Sama-sama benar pada kondisi yang berbeda. Jadi sama sekali kita tidak perlu menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Atau mungkin melihat orang memakai baju agak cingkrang sedikit misalnya. Kalau bagi saya yang terpenting adalah menutup auratnya. Asal jangan sampai ngelokke yang tidak cingkrang, misalnya kamu nggak sunnah, misalnya seperti itu. Karena sunnah itu demikian banyaknya, kita ngelakoni semua juga boten saged. Jadi bisa jadi kita bisa ngelakoni satu hal dan yang lain juga ngelakoni hal yang lain. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau memang sekiranya ada perbedaan pendapat, mari kita diskusikan, jangan sampai berolok-olok, apalagi dengan kemudian menggunakan jargon-jargon organisasi masing-masing. Itu sama sekali tidak fair gitu loh. Karena memang sekali lagi ikhtilafu ummati rahmatun, bahwa perbedaan ini adalah rahmat dari Allah. Dan itu juga salah satu ujian buat kita hidup di dunia ini. Karena alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu ya, hidup di dunia ini adalah ujian siapa yang paling baik amalnya. Termasuk diuji dengan adanya perbedaan-perbedaan pendapat tadi. Jadi kadang-kadang hukum itu bisa berbeda pada kondisi yang berbeda. Seringkali kita menghukumi orang dengan kondisi kita, gitu ya. Dan jika kita pelajari lagi akan lebih luas, sama terus belajar, sama-sama terus membuka wawasan, membuka wacana bahwa ilmu itu begitu luasnya. Dan sedikit yang menjadi keprihatinan saya sering masih mendengar sebagian, tidak semua ya, sebagian orang pesantren itu hanya mau nyekeli satu gurunya, atau hanya nyekeli satu kitab saja. Ini menakutkan sekali, karena dunia ini bergerak cepat, kitab itu juga banyak sekali yang tidak mungkin dipelajari di pesantren semuanya. Dan kita harus terus belajar sampai akhir hayat kita untuk terus bisa mengikuti perkembangan dunia ini. Ini yang perlu kita pahami. Jadi sementara di pesantren itu sangat terbatas, kitab yang dipelajari baru itu saja, dan kitab di luar sana masih banyak. Lah kalau kita hanya nyekeli satu guru atau satu kitab saja, maka bisa dipastikan produk hukum atau produk keputusan yang kita sampaikan di masyarakat akan menjadi kaku. Ini harap menjadi koreksi kita semuanya, agar supaya kita terus bersemangat untuk belajar dari golongan kita, supaya kita bisa memahami kenapa kok bisa sampai seperti itu. Pasti ada alasannya, bukan sekedar mungkin kondisi yang berbeda atau bagaimana, supaya kita bisa saling memahami dan menjalankan agama ini dengan indah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.